Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 30201900162 dan Setiana dengan NIM 302019000204. Kami akan mempresentasikan tugas perencanaan bangunan jembatan. Topik pembahasan kali ini ada data perencanaan, yang kedua perhitungan, yang ketiga gambar hasil akhir. Untuk data perencanaan, yakni ada panjang bentang jembatan dengan panjang 17 meter, lebar jalan jalur lalu lintas 7 meter, lebar trotoar 1 meter, lebar total jembatan 9 meter, jarak antara girder 1,7 meter, dimensi girder dengan lebar girder 0,45 meter, tinggi girder 1,15 meter. Dengan dimensi diafragma, lebar diafragma 0,30 meter, tinggi diafragma 0,60 meter, tebal slab pantai jembatan 0,20 meter, tebal lapisan aspal overlay 0,10 meter, tinggi genangan air hujan 0,05 meter, tinggi bidang samping 2,5 meter. Mutu kuat beton menggunakan K250, kuat tekan beton FC aksen sama dengan 0,83 kali K per 10 sama dengan 20,75 MPa. Modulus elastis sama dengan 2149,51891 MPa. Angka Poisson 0,20, modulus geser sama dengan 8921 MPa. Keisian muai panjang untuk beton 0,05 derajat Celcius. Mutu baja untuk baja tulangan dengan diameter lebih dari 13 mm, BCTS 40, tegangan leleh baja FY sama dengan U kali 10 sama dengan 400 MPa. Untuk baja tulangan dengan dimensi kurang dari sama dengan 13 mm, yaitu BJTP 30. Tegangan leleh baja FY sama dengan U kali 10 sama dengan 300 MPa. Spesifik gravity, berat beton bertulang sama dengan 25 kN meter kubik. Berat beton tidak bertulang, W aksen C sama dengan 24 kN meter kubik. Berat aspal padat sama dengan 22 kN per meter kubik. Berat jenis air sama dengan 9,80 kN per meter kubik. Analisis beban itu ada berat sendiri, yaitu MS, dengan spesifikasi faktor beban ultimate KMS 1,3, panjang bentang girder L sama dengan 17 meter, berat 1 balok diafragma, WD sama dengan BD kali HD min TS kali S kali WC sama dengan 5,1 kN. Jumlah balok diafragma sepanjang bentang L sama dengan 5 BH. Beban diafragma pada girder GD sama dengan ND kali WD per L sama dengan 1, kN per M. Next. Pada gaya geser dan momen pada T girder akibat berat sendiri, yaitu VMS sama dengan setengah kali QMS kali L
dengan hasil 175,844 kN. MMS sama dengan 1/8 kali QMS kali L2, yaitu dengan hasil 747,336 kN. Yang kedua, beban mati tambahan atau MA. Faktor beban ultimate KMA sama dengan 1,3. Jembatan dianalisis harus mampu memikul beban tambahan seperti penambahan lapisan aspal atau overlay di kemudian hari. Yang kedua, genangan air hujan jika sistem drainase tidak bekerja dengan baik. Panjang bentang girder L sama dengan 17 meter. Gaya geser dan momen pada girder akibat beban tambahan, yaitu VMA sama dengan setengah kali QMA kali L dengan hasil 38,871 Newton. MMA sama dengan 1/8 kali QMA kali L2 dengan hasil 165,200 kN. Selanjutnya, beban lalu lintas. Enggak dipotong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Tegar Setiana. Yang ketiga, yaitu beban lalu lintas. Yang pertama, beban lajur D atau TD. Faktor beban ultimate KTD sama dengan 2. Beban kendaraan yang berupa beban lajur D terdiri dari beban terbagi rata, uniformly distributed load, UDL, dan beban garis, knife edge load, KEL, seperti pada gambar 1. UDL mempunyai intensitas KPA yang besarnya tergantung pada panjang bentang L yang dibebani lalu lintas seperti gambar 2 atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Q sama dengan 8 KPA untuk L kurang dari sama dengan 30. Q sama dengan 8 dikali 0,5 ditambah 15 dibagi L. KPA untuk L lebih dari 30. Jarak antar girder sama dengan 1,7 m. Untuk panjang bentang L sama dengan 17 meter, maka DLA sama dengan 0,40. Beban lajur girder QTD sama dengan I kali S sama dengan 13,60 km Newton per meter. PTD sama dengan 1 ditambah DLA dikali P dikali S sama dengan 104,72 kN. Gaya geser dan momen pada T-girder akibat beban lajur D, VTD sama dengan 1/2 dikali ITD dikali L ditambah PTD sama dengan 167,96 kN. MTD sama dengan 1/8 dikali QTD dikali L2 ditambah 1/4 dikali PTD dikali L sama dengan 936,36 kN per meter. Selanjutnya, beban angin atau E.
Faktor beban ultimate KEW sama dengan 1,2. Gaya angin tambahan arah horizontal pada permukaan lantai jembatan akibat angin yang meniup kendaraan di atas lantai jembatan dihitung dengan rumus TEW sama dengan 0,0012 dikali CW dikali VW dikali 2 km Newton per meter persegi dengan CW sama dengan 1,2. Kecepatan angin rencana VW sama dengan 35 meter per detik. Beban angin tambahan yang meniup bidang samping kendaraan TEW sama dengan 0,0012 dikali CW dikali VW dikali 2 sama dengan 1,76 km Newton per meter persegi. Beban vertikal yang ditiup angin merupakan beban samping kendaraan dengan tinggi 2 meter di atas lantai jembatan. H sama dengan 2 meter. Jarak antara roda kendaraan X sama dengan 1,75 meter. Beban akibat transfer beban angin ke lantai jembatan. QEW sama dengan 1/2 dikali H dibagi X dikali TEW sama dengan 1,008 kN per meter. Panjang bentang girder sama dengan 17 meter. Gaya geser dan momen pada girder akibat beban angin VEW sama dengan 1/2 dikali QEW dikali L sama dengan 8,568 kN. MEW sama dengan 1/8 dikali QEW dikali L2 sama dengan 36,414 kN. Koefisien gempa horizontal KH sama dengan T dikali S. KH yaitu koefisien beban gempa horizontal. T koefisien geser dasar untuk wilayah gempa, waktu getar, dan kondisi tanah setempat. S yaitu faktor tipe struktur yang berhubungan dengan kapasitas penyerapan energi gempa. Duktilitas dari struktur. Waktu getar struktur dihitung dengan rumus T sama dengan 2 dikali V dikali WT per G dikali KP. WT yaitu berat total yang berupa berat sendiri dan beban mati tambahan. KP adalah kekuatan struktur yang merupakan gaya horizontal yang diperlukan untuk menimbulkan satu satuan letusan. G yaitu gaya gravitasi bumi. G sendiri sudah ditetapkan yaitu 9,81 meter per detik. Berat total yang berupa berat sendiri dan beban mati tambahan. WT sama dengan QMS tambah QMA. Berat sendiri QMS sama dengan 20,69 kN per meter. Beban mati tambahan QMA 4,57 kN per meter. Panjang bentang 17 meter. Berat total WT sama dengan QMS ditambah QMA dikali L sama dengan 429,4285 kN. Ukuran girder B sama dengan 0,45 meter, H sama dengan 1,15 meter. Momen inersia penampang girder
sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 sama dengan 0,0570328113 meter. Meter. Gagal lah, sumpah baleni lah. Enggak dipotong. Minggu. Meter apa sih? Angger Iki terus lebar. Kurang pirang salah. Iki betul. Meter apa sih? Searching. Wah, Momen inersia penampang girder sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 sama dengan 0,057032813 meter kuartik. Modulus elastik beton EC sama dengan 23.453 MPa. EC sama dengan 23.452.953 kPa. Kekakuan lentur girder Kp sama dengan 48 dikali EC dikali I per L3 sama dengan 13.068 kN per meter. Waktu getar T sama dengan 2 dikali P dikali WT per G kali Kp sama dengan 0,3636 detik. Kondisi tanah dasar termasuk sedang atau medium. Lokasi wilayah gempa wilayah 5. Koefisien geser dasar C sama dengan 0,11. Untuk struktur jembatan dengan daerah sendi plastis beton bertulang, maka faktor tipe struktur dihitung dengan rumus S sama dengan 1 dikali F. Dengan F sama dengan 21,25 dikurangi 0,025 dikali N, dan F harus diambil lebih besar sama dengan 1. F sama dengan faktor perangkaan N jumlah sendi plastis yang menahan deformasi struktur. Untuk nilai N sama dengan 1, maka N sama dengan 1. F sama dengan 1,25 dikurangi 0,025 dikali N sama dengan 1,225. Faktor tipe struktur
S sama dengan 1 dikali F sama dengan 1,225. Baik, selanjutnya yaitu beban angin atau EW. Faktor beban ultimate KEW sama dengan 1,2. Gaya angin tambahan arah horizontal pada permukaan lantai jembatan akibat beban angin yang meniup kendaraan di atas lantai jembatan dihitung dengan rumus TEW sama dengan 0,0012 dikali CW dikali VW kuadrat kilonewton per meter persegi. Dengan CW sama dengan 1,2, kecepatan angin rencana sama dengan 35 meter per detik, beban angin tambahan yang meniup bidang samping kendaraan TEW sama dengan 0,0012 dikali CW dikali VW kuadrat sama dengan 1,764 kilonewton per meter persegi. Bidang vertikal yang tinggi 2 meter di atas jarak antar roda kendaraan X sama dengan 1,75 meter. Beban akibat transfer beban angin ke lantai jembatan. QEW sama dengan 1/2 dikali H dibagi X dikali TEW sama dengan 1,008 kN per meter. Panjang bentang girder L sama dengan 17 meter. Gaya geser dan momen pada girder akibat beban angin EW yaitu VEW sama dengan 1/2 dikali QEW dikali L sama dengan 8,568 kN. MEW sama dengan 1/8 dikali QEW dikali L2 sama dengan 36,414 kN. Koefisien beban gempa horizontal KH sama dengan C dikali S. KH sama dengan koefisien beban gempa horizontal, C sama dengan koefisien geser dasar untuk wilayah gempa, waktu getar, dan kondisi tanah setempat. S sama dengan faktor tipe struktur yang berhubungan dengan kapasitas penyerapan energi gempa, daktilitas dari struktur. Waktu getar struktur dihitung dengan rumus T sama dengan 2 dikali P dikali WT per G dikali KP. WT yaitu berat total yang berupa berat sendiri dan beban mati tambahan. KP adalah kekakuan struktur yang merupakan gaya horizontal yang diperlukan untuk menimbulkan satu satuan landutan. G sama dengan percepatan gravitasi bumi. G sudah ditetapkan yaitu 9,81 meter per detik. Berat total yang berupa berat sendiri dan beban mati tambahan. WT sama dengan QMS ditambah QMA. Berat sendiri QMS sama dengan 20,69 kN per meter. Beban mati tambahan QMA sama dengan 4,57 kN per meter. Panjang bentang L sama dengan 17 meter. Berat total WT sama dengan QMS ditambah QMA dikali L sama dengan 429,4285 kN. Ukuran girder B sama dengan 0,45 meter, H sama dengan 1,15 meter. Momen inersia penampang girder I sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 sama dengan 0,057032813 meter kuartik. Modulus elastik beton EC sama dengan 23.453 MPa. EC sama dengan 23.452.953 KPa.
Kekakuan lentur girder Kp sama dengan 48 dikali EC dikali I per L3 sama dengan 13.068 kN per meter. Waktu getar T sama dengan 2 dikali P dikali WT per G dikali Kp sama dengan 0,3636 detik. Kondisi tanah dasar termasuk sedang atau medium. Lokasi wilayah gempa wilayah 5. Koefisien dasar C sama dengan 0,11. Untuk struktur jembatan dengan daerah sendi plastis beton bertulang, maka faktor tipe struktur dihitung dengan rumus S sama dengan 1 dikali F, dengan F sama dengan 1,25 dikurangi 0,025 dikali N, dan F harus diambil lebih besar sama dengan 1. F sama dengan faktor perangkaan. N jumlah sendi plastis yang menahan deformasi struktur. Untuk nilai N sama dengan 1, maka N sama dengan 1. F sama dengan 1,25 dikurangi 0,025 dikali N, sama dengan 1,225. Faktor tipe struktur S sama dengan 1 dikali F, sama dengan 1,225. Koefisien beban gempa horizontal KH sama dengan C dikali S sama dengan 0,1 dikali 5. Koefisien beban gempa vertikal KV sama dengan 50% dikali KH sama dengan 0,067 lebih besar dari 0,10. Diambil koefisien gempa vertikal KV sama dengan 0,067. Gaya gempa vertikal TEQ sama dengan KV dikali WT sama dengan 28,933 kN. Berikut adalah gambar hasil akhir. Yang berikut ini adalah detail komponen sambungan. Demikian presentasi dari saya dan teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.